Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai teman Niken, apa kabar? Semoga hari ini semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tanti Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Di YouTube kali ini saya akan membahas mengenai anak-anak sudah mulai sekolah tatap muka. Nah, bagaimana ya kita mempersiapkan anak-anak ini agar terlindungi dari pandemi yang saat ini sedang terjadi? Seperti kita ketahui, salah satu yang untuk menjaga tubuh kita dan juga anak-anak kita agar tidak terkena penyakit terutama pada zaman pandemi ini adalah dengan menjaga imunitas tubuh. Nah, sebetulnya bagaimana sih cara menjaga imunitas tubuh yang baik dan benar? Seperti yang sering sekali saya bahas, tubuh kita ini terdiri dari dua jenis, yaitu mikrobiome dan sel. Di mana saya selalu mengatakan tubuh kita 70%-nya ini adalah terdiri dari mikrobiome 70% dan sisanya adalah sel tubuh. Tapi baru-baru ini saya menemukan bahwa mikrobiome ini ternyata ada 90% dari tubuh kita dan sisanya sel tubuh. Jadi sel tubuh ini hanya 10%. Jadi dua hal inilah yang akan menjaga kesehatan tubuh kita atau meningkatkan imunitas kita. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita dengarkan bersama. Yang pertama-tama saya bahas adalah mengenai mikrobiome duluan. Apa sih sebenarnya mikrobiome? Mikrobiome ini terdiri dari bakteri, virus, dan jamur yang dimana dia ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau ada yang bilang, enggak saya enggak jamuran, enggak mungkin. Karena tubuh kita ini terdiri dari bakteri, virus, dan jamur. Nah, untuk agar kita tetap sehat dan apa sih hubungannya dengan bakteri, virus, jamur ini dengan imunitas kita? Saya baca dari jurnal Best Practice and Research Clinical Gastroenterology Trusted Source. Jadi di sana dikatakan bahwa bakteri-bakteri yang baik ini ibarat kayak prajurit penjaga dalam usus. Jadi kalau kita kemasukan patogen, dia akan melindungi kita dan dia akan mengusir si penyakit-penyakit ini, patogen-patogen ini. Jadi dia akan mendorong keluar dari pencernaan dalam bentuk asam dan juga menghambat pertumbuhan mereka. Jadi kalau misalnya ada patogen yang udah mau berkembang biak, kalau kita punya bakteri baiknya sangat banyak, dia akan mencegah agar si bakteri patogen ini tidak berkembang biak. Hebat banget kan ya? Nah, kalau tubuh kita dijaga oleh si mikrobiome ini, jadi siapa yang jaga si mikrobiome ini? Mikrobiome ini sangat dijaga dengan kalau kita mengkonsumsi probiotik. Nah, sayangnya banyak sekali sekarang ini konsumsi yang mengatakan ini probiotik loh, itu probiotik loh. Probiotik yang mana yang harus kita pilih? Nah, jangan lupa tonton YouTube saya yang ada di sini mengenai probiotik. Jadi probiotik ini jangan asal salah memilih. Jangan cuma penting probiotik, nggak bisa begitu karena tubuh kita, bakteria kita ini perlu beragam sekali bakteri. Jadi kita harus memberi bakteri-bakteri makin banyak ragamnya agar bisa menjaga imunitas kita. Nah, tadi saya sudah membahas mengenai mikrobiome. Sekarang saya akan beralih ke sel tubuh kita. Walaupun bagiannya kecil, tapi tetap penting loh. Nah, di sini saya menemukan juga satu artikel dari PubMed NCBI di mana dia melakukan penelitian di Indonesia yang mengatakan kenapa kita COVID-nya makin banyak waktu itu adalah karena ternyata kita mengalami vitamin D defisiensi. Jadi di antara para orang-orang yang terkena COVID ini udah pasti vitamin D-nya sangat rendah. Nah, ini kalau teman-teman ingat ada beberapa orang yang misalnya COVID itu biasanya disuntik vitamin D dosis tinggi. Itu kenapa? Ya karena ketidakadaan atau keterbatasan si vitamin D dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya vitamin D itu apa sih? Vitamin D itu adalah hormon. Dia salah penamaan. Jadi vitamin D itu kan kalau orang selalu pikirnya adalah dia vitamin, termasuk mikronutrisi. Padahal tubuh kita memproduksi vitamin D. Jadi dia disebut hormon karena diproduksi oleh tubuh kita. Sayangnya tidak cukup. Karena gaya hidup kita, pola makan kita, gaya kita beristirahat, berolahraga dan segala macam mengakibatkan kita tidak bisa menghasilkan vitamin D yang mencukupi kebutuhan tubuh kita sendiri. Maka dari itu kita harus mulai mengkonsumsi asupan suplemen vitamin D. Nah,
Kenapa penting sekali vitamin D ini? Mungkin bisa dilihat juga di YouTube saya yang ini mengenai hubungan vitamin D dengan anak-anak. Nah, selain itu mungkin ada yang mengatakan, yaudah saya berjemur aja, udah saya kena matahari aja. Ya, mungkin bisa, apalagi kalau anak-anak masih muda ya, jadi penyerapan vitamin D-nya masih bagus, tapi kan mereka sekolah. Jadi mereka di dalam kelas, jadi gimana caranya mendapatkan si matahari itu? Tapi ingat, ini untuk anak-anak loh, jangan terus orang tua asal berjemur saja. Karena semakin kita berumur, semakin vitamin D tidak bisa diserap dari sisi sinar matahari itu. Nanti jangan-jangan yang terkena adalah kanker kulit hanya gara-gara berjemur. Nah, bagaimana? Mudah kan sebenarnya menjaga imunitas anak-anak kita? Yaitu hanya dengan konsumsi probiotik dan vitamin D. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Be healthy, be beautiful, be successful, and strong with Mbak Niken.